Halo semuanya, hari ini kita bakal membedah sebuah materi yang sejujurnya cukup berat tapi luar biasa penting. Kita akan membahas gimana satu malam yang benar-benar tragis di tahun 2012 bisa sampai mengubah total wajah hukum di negara dengan lebih dari 1 miliar penduduk. Ini bukan cuma soal kasus kriminal biasa ya, ini tentang gimana rasa duka dan kemarahan publik bisa berubah jadi dorongan masif yang memaksa sebuah negara merombak sistem peradilannya dari akar. Coba kalian pikirin deh, gimana bisa satu insiden tunggal punya kekuatan sebesar itu buat mengguncang fondasi hukum yang udah mapan bertahun-tahun? Maksudku, kasus Nirbhaya ini bukan kasus kejahatan pertama di India kan? Tapi, entah kenapa, kasus ini sukses jadi titik balik. Ini adalah studi kasus yang luar biasa banget tentang hubungan sebab akibat antara amarah warga dan reformasi hukum yang benar-benar nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tragedi kelam 16 Desember. Jadi begini kronologinya. Tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam setengah 9 malam. Waktu itu Nirbhaya dan teman prianya abis nonton dari mal mewah, lalu mereka naik bus. Tapi nahasnya, ternyata di dalam bus itu udah ada 6 pria yang menunggu. Laporan mencatat hal yang benar-benar keji. Para pelaku ini memperkosa Nirbhaya secara bergiliran, lalu menyiksanya secara brutal pakai batang besi. Teman prianya juga nggak luput dari pukulan. Setelah itu, mereka berdua ditinggalin begitu aja di pinggir jalan, tanpa busana dan pendarahan hebat. Selama hari-hari berikutnya di rumah sakit New Delhi, kondisi Nirbhaya terus memburuk. Dan tragisnya, 2 minggu kemudian setelah dipindah ke rumah sakit di Singapura, dia meninggal dunia. Rangkaian peristiwanya emang bikin patah hati banget. Tapi justru dari titik nadir inilah, sebuah gelombang besar mulai terbentuk. Lanjut ke bagian kedua, tuntutan keadilan dan hukuman. Nah, kalau kita lihat dari sisi penegak hukum, respons mereka lumayan cepat. Di tahun 2013, 4 dari pelaku keji ini, yaitu Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta, dan Mukesh Singh, langsung dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Mereka akhirnya dieksekusi gantung di penjara Tihar, salah satu penjara dengan keamanan paling ketat di sana. Secara faktual, ini ngasih keadilan langsung buat para pelakunya. Kasus ditutup? Tunggu dulu. Apa hukuman ini cukup buat meredam amarah masyarakat? Ternyata enggak. Hukuman buat para pelaku itu ibaratnya cuma puncak gunung es. Insiden brutal ini benar-benar jadi pemicu ledakan kemarahan yang masif banget. Jutaan orang, bayangin, jutaan orang turun ke jalan. Protes gede-gedean ini memicu perdebatan nasional yang super sengit tentang gimana perempuan diperlakukan di negara tersebut. Masyarakat menuntut, jangan cuma hukum pelakunya, tapi perbaiki sistemnya secara menyeluruh. Negara ibaratnya ditampar keras buat ngelihat titik buta mereka sendiri soal keamanan perempuan. Sekarang kita melompat ke bagian ketiga, kontroversi dokumenter BBC. 3 tahun berlalu dari tragedi itu dan tiba-tiba muncul gesekan baru yang panas banget. Jadi di tahun 2015, BBC bikin dokumenter judulnya India's Daughter. Di film itu, mereka mewawancarai salah satu pemerkosa. Dan kalian tahu apa yang dia bilang? Dia malah menyalahkan korbannya atas kejadian itu. Wah, jelas aja ini memicu lagi kemarahan publik yang luar biasa. Di sisi lain, pemerintah India ngambil langkah drastis dengan melarang dokumenter itu tayang karena dianggap terlalu kontroversial. Terus gimana respon stasiun TV di sana? Sebagai bentuk protes diam, stasiun TV yang harusnya menayangkan acara itu memilih buat membiarkan layar mereka hitam kosong. Kejadian ini benar-benar merangkum betapa sensitif dan terpolarisasinya kasus ini bahkan bertahun-tahun setelah insiden aslinya lewat. Ini membawa kita ke bagian keempat, lahirnya undang-undang baru. Disinilah puncak dari segala protes tadi. Nah, disinilah letak perubahan besarnya. Seringkali kan sistem keadilan itu mandek cuma gara-gara definisi hukum yang terlalu sempit dan kaku. Berkat desakan publik pasca kasus Nirbhaya, di bulan Maret 2013, hukum akhirnya merombak ulang definisi pemerkosaan. Maknanya diperluas secara signifikan. Sekarang, aturannya mencakup segala bentuk pergumulan fisik atau sentuhan fisik apapun yang terjadi tanpa adanya konsen atau persetujuan dari kedua belah pihak. Ini benar-benar mengubah total cara pengadilan melihat kasus kekerasan fisik non-konsensual dan otomatis menutup celah hukum yang tadinya sering dipakai pelaku buat lolos. Tapi perubahannya nggak cuma berhenti di perluasan definisi. Hal-hal yang dulunya sering dianggap remeh, akhirnya resmi dijadikan tindak kriminal baru. Misalnya nih, stalking atau membuntuti, menyiram air keras, voyeurisme seperti mengintip perempuan tanpa busana, sampai menyebarkan foto intim tanpa izin. Kenapa ini krusial banget? Karena percaya atau enggak, sebelum 2013, banyak dari tindakan mengerikan ini enggak secara gamblang diatur sebagai tindak pidana berat. Pengakuan hukum atas tindakan-tindakan ini adalah lompatan raksasa demi keamanan masyarakat.
Barengan sama definisi yang makin luas dan masuknya tindak pidana baru tadi, Undang-Undang tahun 2013 ini juga bawa satu pesan yang super tegas, yaitu efek jera. Aturan baru ini memperkenalkan sanksi yang jauh lebih ketat secara menyeluruh buat semua level kejahatan seksual. Tujuannya simpel tapi penting, ngirim sinyal keras ke masyarakat kalau kejahatan terhadap perempuan udah nggak bisa lagi ditoleransi pakai hukuman yang ringan. Dan sebagai puncaknya, undang-undang baru ini mengenalkan sanksi maksimal, hukuman mati buat pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan seksual, alias residivis. Ditambah lagi, dan ini yang benar-benar refleksi langsung dari kasus Nirbaya, hukuman mati juga bisa dijatuhkan kalau tindakan tersebut bikin korbannya sampai koma. Lewat aturan ini, kita bisa menarik garis lurus yang nyata banget antara kondisi kritis yang dialami Nirbaya dengan lahirnya kebijakan legislatif yang sangat tegas ini. Jadi, kita udah ngeliat gimana tragedi kelam di suatu malam di bulan Desember bisa berujung pada eksekusi pelaku sampai akhirnya merombak besar-besaran undang-undang sebuah negara. Tapi sebelum kita tutup materi explainer kali ini, ada satu pertanyaan yang layak banget buat direnungkan. Hukumnya udah diubah, hukumannya udah diperberat. Tapi, apakah mengubah teks di atas kertas hukum itu cukup buat benar-benar ngubah mindset dan budaya yang udah mengakar kuat di masyarakat? Reformasi hukum emang langkah awal yang luar biasa monumental. Tapi perjalanan menuju ruang aman yang sesungguhnya pasti butuh lebih dari sekedar nambahin pasal baru kan? Coba kalian pikirin. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini. Terus berpikir kritis dan sampai jumpa di explainer kita selanjutnya.